Go on for number 16, still the same paragraph ya. This number 16, the question is what motivates the author to write the passage. Berarti kalau tadi memotivasi, apa sih yang memotivasi penulis menulis paragraf ini? Kalau ini lebih ke generalnya, jadi lebih ke the whole text kayak gitu kan. Yang ditanyakan adalah apa yang memotivasi si penulis untuk menulis passage di atas ini, passage tentang wasting food. Apakah jawabannya giving solution about wasted food? Bisa jadi ya. Bisa jadi helping people to get cheap food, bisa jadi juga informing people about the latest report, bisa juga telling us the effect of wasted food, warning us about the number of wasted product, bisa semua ya. Tetapi kita nyarinya yaitu yang dia itu mencangkup keseluruhan. Apa sih, kan paragraf 1 tadi membahas tentang wasted food itu apa, supermarket wasted food itu seperti apa. Terus kedua adalah tentang kedua ini ya, reportnya si Sullivan itu. Terus habis itu kalau ini negara mana saja yang sama kayak mengadakan wasted food supermarket. Terus habis itu kalau yang ini itu berapa banyak atau jumlah makanan yang sudah dibuang kayak gitu ya, berapa persen per tahunnya kalau seandainya kita menggunakan wasted food supermarket itu dampaknya, efek positifnya itu apa kayak gitu. Terus kalau yang ini tentang daripada makanan dibuang lebih baik charity kayak gitu, atau kasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Terus kalau yang ini adalah membahas tentang ya United States kayak gitu kan. United States ya harus sudah mulai melakukan konsep yang sama, yaitu untuk mengurangi adanya wasted food yang terjadi di beberapa negara kayak gitu. Berarti kira-kira kalau kayak gitu apa? Jawabannya adalah A, giving solution about wasted food. Kenapa? Soalnya dari awal, kalimat awal ini dia udah membahas tentang wasted food. Kenapa wasted food itu harus ada? Akhirnya dia didukung oleh kata-kata si reportnya. Bahwasanya reportnya si Sullivan ini bahasanya banyak banget supermarket yang supaya membantu orang-orang yang tidak mampu membayar gitu kan. Jadi kalau seandainya wasted food supermarket itu ngebayarnya sebisa kita, semampu kita kayak gitu. Terus yang lain-lainnya paragrafnya itu juga mensupport atau mendukung kalimat sebelumnya tentang efeknya kayak gimana. Terus habis itu jadi kita maksudnya harus the whole paragraph itu membahas tentang wasted food ini daripada dibuang harus dikemanakan sih kayak gitu kan intinya. Berarti giving solution about wasted food kayak gitu. Kenapa nggak helping people to get cheap food? Ya itu adalah efeknya kan. Sedangkan efeknya itu nggak dibahas di keseluruhan. Kalau seandainya kita ngebahas tentang efeknya helping people to get cheap food, berarti keseluruhan teks ini dari awal sampai akhir menjelaskan tentang dengan wasted food itu akan membantu orang-orang untuk mendapatkan makanan yang murah. Kenapa? Soalnya orang-orang banyak yang tapi the whole text nggak bahas itu kan, nggak bahas itu saja. Ini tuh spesifik gitu kan. Berarti B is not the right answer. Terus informing people about the latest report of Sullivan, kita nggak cuma bahas tentang reportnya Sullivan saja. Reportnya si Sullivan itu didukung oleh beberapa fakta juga yang terjadi kayak gitu kan. Berarti C juga bukan jawabannya. D, telling us the effect of wasted food. Effect-nya kita nggak cuma bahas tentang dampaknya aja kayak gitu kan, lebih ke solusinya. Setelah itu baru manfaatnya gitu kan. Ini tuh spesifik juga kalau dia ngebahas tentang efeknya saja. Terus yang E, warning us about the number of wasted product. Warning, apakah di sini nge-warning jangan sampai wasting food? Ya emang ada ya di sini wasting food 50%. Ada yang dia tuh mengurangi, maksudnya per tahunnya itu wasted food itu sampai berapa persen kayak gitu kan. Tetapi di sini nggak ada. Kalau seandainya warning itu kan mewanti-wanti kayak daripada teksnya, seharusnya kalau emang dia warning itu mengandung kata-kata yang seperti jadi kalian tuh tidak boleh membuang-buang makanan. Terus habis itu kalian tidak boleh makan makanan yang memang nggak layak, bukan nggak layak, emang emang kelihatannya nggak bagus kayak gitu, apa dia dari packagingnya nggak bagus, daripada dibuang itu mending dikasihkan ke yang membutuhkan. Emang ada di paragraf akhir saja tapi nggak keseluruhan teksnya. Itu kan solusi, sama kayak solusinya dia tuh masuk ke sini kan, masuk ke giving solutionnya. Jadi jawaban number 16 itu adalah A.
Okay, let's see for number 17 because we have the different paragraph already. So the previous one was talking about I'm sorry, not junk food. Was that food, right? Was that food supermarket? And the next we are going to talk about an emoji. You know emoji, jadi emot-emot yang kalian pakai di HP. We are going to talk about this one. So the first paragraph is that someday soon emoji might literally save life. Hiroyuki Komatsu, a Google engineer, submitted a proposal to add a range of new icons to the standard emoji library that could have those with food allergies understand what they are eating anywhere in the world. Jadi suatu hari itu emoji itu bakal menyelamatkan kehidupan. Kenapa gitu ya? Soalnya si Hiroyuki Komatsu itu Google engineer, seorang engineer dari Google, itu dia tuh submit proposal. Jadi dia propose sesuatu yang mana dia tuh ingin menambahkan icon-icon baru atau emot baru kayak gitu. Kenapa? Emot baru standar emoji ya, sesuai dengan standarnya untuk membantu those with food allergies. Jadi untuk membantu orang-orang yang dia punya food allergies kayak gitu. Di emot kan banyak makanan pantries, terus pizza kayak gitu kan. Terus habis itu yang kedua, emojis cover characters representing major food allergens. Komatsu wrote in his proposal, it enable people to understand what ingredients are used in a food even in foreign country and safely select meals. Jadi kalau bisa emoji yang kita gunakan itu dia tuh bisa representing major food allergen. Jadi dia bisa membantu orang-orang yang dapat food alergi makanan. Kalau bisa, soalnya kalau yang sekarang itu kita nggak tahu nggak bisa mengetahui ingredients apa sih ingredients yang ada di dalam food itu gitu kan. Itu bakal susah bagi orang-orang foreign countries untuk safely select meals kayak gitu. Takutnya di dalam itu ada soy yang mereka nggak bisa makan soy, atau ada kacang peanut yang mereka tuh alergi peanut, itu kan kita nggak tahu kayak gitu kan. Terus next, the reason that emoji are so universal. Kenapa sih emoji itu so universal? Jadi kita semua sama gitu kan, emoji dimanapun dia berada. Ya kalau smile ya udah kayak gitu. Terus habis itu kalau emoji pesawat ya kata-kata itu maksudnya emoji itu diterima oleh semua kalangan. Makanya we call it as universal gitu. It's because karena they are chosen and developed by the Unicode Consortium. Soalnya dia itu dibuatnya oleh atau chosen atau di-develop oleh Unicode Consortium. Unicode Consortium itu adalah salah satu non-profit organization yang mana dia ada di California. Its purpose-nya itu dia membuat standar kode gitu kan. Nah, makanya dia itu bisa diterima. Non-profit corporation that oversees develop and maintains how text is represented in all software project and standard. Jadi kata-kata kayak maintains how text kayak ABC, terus habis itu kalau kalian punya keyboard itu kan semuanya universal. Mereka yang buat itu juga, makanya icon-icon atau emot-emot itu juga dapat diterima. Write Alex Weather for Vice Mountains. It thanks to the Unicode standard that when you text a friend 6 pizza emojis, they will see those 6 pizza slice on their phone regardless of whether they use an iPhone or an Android. Jadi kalau seandainya kita beli pizza, kalau seandainya di emot itu kan ada kan, kalau tulisannya ada mana tadi? Pizza slice itu satu slice pizza itu ada 6 slice, itu emang ada buktinya nyata kayak gitu kan. Dan itu nggak milih-milih, kayak dia sama aja whether in Android atau iPhone ya 6 slice kayak gitu. Because emojis are everywhere and iconic, they could be helpful for restaurant and food packaging designer to communicate whether a product is made with a common allergens. But as Komatsu proposal argues, many of the most common food allergens such as peanuts, soy, and milk are missing or poorly represented by the current emoji library. Ya emang adanya emot itu membantu restoran-restoran atau food packaging untuk komunikasi atau mendesain yang mana desainnya itu mengistilahkan atau mensiratkan kayak gitu ya, produk with common allergen. Jadi ya tadi yang alergi apa itu bisa dikomunikasikan kepada konsumen melalui emoji kayak gitu. But as Komatsu proposal argue, tapi di proposal Komatsu itu many of the most common food allergens, banyak sekali alergi-alergi yang
umum, tapi dia tuh nggak direpresentasikan di emoji itu secara baik kayak gitu, seperti peanut, soy, and milk are missing or poorly represented by the current emoji library. There's an emoji for octopus but nothing for squid. Ya ini adalah contoh-contohnya ya di emoji kita, di emot kita tuh ada emoji for octopus tapi nggak ada untuk squid. There's a loaf of bread that could symbolize gluten but a bundle of words could be clearer and more direct with labeling foods kayak gitu. Jadi itu contoh-contohnya sih, yang ada apa, yang nggak ada apa kayak gitu. Terus next, it's not uncommon for the Unicode consortium to add new emojis to the library. Several food-related emojis debuted last June, including a long-awaited taco emoji, and Apple included support for multi-racial emojis in recent iOS update. An artist even recreated Moby Dick in emoji characters. Some might bemoan the continued death of the written word if Komatsu proposal is accepted. Jadi ini adalah gak bisa seenaknya atau Unicode Consortium itu untuk menambahkan emoji-emoji yang emang yang diproposalkan oleh orang gitu kan. Soalnya baru saja mereka menyebutkan several food atau beberapa kan emot tuh baru diperbarui aja kan. Itu last June. Habis itu juga di beberapa recent iOS update itu juga ada perubahan atau tambahan tentang emoji-emoji kayak gitu. Terus habis itu but look on the bright side, if you ever see that happy poop on a cartoon, you will know to stay away. Jadi kalau seandainya bright side-nya, kalau seandainya adanya emoji itu juga like characters atau emot di our smartphone itu poop jadinya smile gitu kan. Nah kalau seandainya kita tahu poop itu smile, you'll know how to stay away. Masalahnya kita nggak tahu kan, nggak ada di kartun-kartun itu yang poop itu smile. Jadi it's for me it's something disgusting gitu kan. Tapi di smartphone kita it's not, they make it like dia membuat emot itu jadi nggak disgusting kayak gitu. Okay, the question for number 17 is that in which paragraph does the writer emphasize the benefit of emojis for food allergies? Ini udah gampang banget ya, soalnya tadi udah dibahas, yaitu di paragraf 1, 2, 3, 4 ini ya. Dia emphasize-nya di sini. Ya tadi ada sih di awal, tapi itu cuma cuplikan aja. Untuk emphasizing-nya dia itu lebih di sini. Soalnya dia sudah membahas tentang alergi apa aja sih yang sering terjadi, yaitu alergi tentang peanut, soy, milk are missing, poorly represented. Berarti jawabannya ada di yang D. Okay, this for number 17. Let's see for number 18. Number 18 is the questions based on the passage. Jadi sesuai dengan teks ini, passage ini, which is the reason why emojis are so universal. Jadi kenapa sih emoji itu universal atau bisa diterima oleh semua kalangan? Tadi ada ya the reason why emoji is so universal, yaitu ada di paragraph 1, 2, 3, this one. The reason that emojis are so universal is because they are chosen and developed by the Unicode Consortium, non-profit corporation that oversees, develop, and maintains. Jadi ya tadi kan udah dijelaskan. Apakah untuk yang ini itu ada di pilihan A, B, C, D, E? Because emojis are everywhere. No ya emang bener everywhere, tapi itu bukan reasonnya kenapa dia itu disebut universal. Emoji kok symbolize gluten, iya benar, tapi ini spesifik ya, nggak cuma symbolize gluten aja, tapi dia symbolize kayak food atau feeling ya kan. Terus habis itu yang C, Apple include support for multicultural emojis, iya benar, tetapi nggak Apple aja, Android pun juga ada kayak gitu. Emoji cover characters, ya emang cover characters, memang ada kan karakter di emot yang sudah kita tahu kayak gitu. Dan jawabannya adalah E, they are made by the Unicode Consortium, dan ini dibuktikan di paragraf ini ya. Untuk soal number 19, berarti it's one more questions left gitu ya, satu lagi pertanyaan dan we are done gitu. Oke, pertanyaannya adalah which conclusion is the most appropriate? Berarti yang mencangkup keseluruhan teks ya, tapi yang paling benar to draw based on the passage. Okay.
Apakah emojis are universal for people around the world? Iya, memang benar. Tapi konklusinya apakah dia ngebahas tentang bahwasanya emoji itu universal dan itu around the world, kenapa dia disebut universal? Emang ada, tapi di beberapa paragraf saja. Kita buktikan ya. Yang B, emojis can be converted into real food. Enaknya, kalau seandainya emoji bisa di converted into real food, ya sudah. It's something like new innovation sih. Kalau seandainya kita ngirim pizza, pizzanya bisa di converted jadi pizza beneran. Itu kita ngirim beruang gitu kan, beruangnya bisa di I'm so sorry, it's talking about food only. Jadi kalau seandainya kita ngirim nasi goreng atau noodles ya, biasanya ada di emot yang itu noodle, jadi kita bisa converted, berubah jadi noodle beneran. It's something cool, ya kan? But it's not the right answer. C, emojis are not the best representative for food industries. Ya, dia kan butuhnya the best representative ya, tapi tidak food industry, tapi kepada food allergiesnya kayak gitu. Tadi bukan jawabannya. Emojis could be used to help people with food allergies. Yes, totally right. Ya kan, emang dia tuh gunanya kita membahas emot ini supaya ini membantu orang-orang yang punya alergi food. Most of the text is talking about that, atau most of the paragraph is talking about the allergies, food allergies kayak gitu kan. Emojis are the most recent marketing tools. Enggak ya, kita nggak bahas tentang its marketing tools. Cuma ada di satu paragraf yang dia ngebahas tentang bahwasanya dia tuh bisa helpful for restaurant and food packaging designers to communicate. Itu kan juga metode marketing, tapi itu cuma di paragraf yang ini ya, yang that I underline for the sentence kayak gitu. Berarti the right answer is that D, emoji could be used to help people with food allergies. Finally, you must be happy guys, because it's the last number for and the last question. The last number for the last question, right? Okay, the question is, who need to read the passage? Okay, hati-hati untuk pertanyaan seperti ini. Ada yang sering aku jelaskan adalah bahwasanya ada pertanyaan yang dia ke spesifik. Ketika ada pertanyaan who need the passage most, siapa yang paling membutuhkan passage-nya, berarti teksnya ini ditujukan kepada siapa kayak gitu. Terus apalagi kalau ada yang who get the benefit ya, who get the benefit. Kalau ada dua pertanyaan ini berarti dia ke arah yang spesifik atau teksnya ditujukan kepada siapa. Tetapi kalau seperti ini itu biasanya lebih ke general ya kan, general. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kita lihat dulu apakah multiple choicesnya itu dia merujuk atau menjuru kepada yang general atau menjuru kepada yang spesifik. Nah, kita lihat untuk soal ini. Who need to read the passage? iPhone users, nggak cuma iPhone ya kan, kita ngebahasnya nggak ada sama sekali emot ini hanya untuk iPhone saja, berarti ini bukan jawabannya. Restoran marketers, ya emang restoran marketers itu butuh, tetapi inti dari teks ini dia nggak cuma untuk restoran marketers juga. Food allergens bisa jadi ya, soalnya kita membahas tentang food allergens. Emoji makers, ya ngapain sih emoji maker? Ya butuh sih, tapi yang butuh kan proposalnya tadi yang dipakai oleh Hiroyuki Komatsu kayak gitu. Terus habis itu restoran chef, apalagi restoran chef. Nah, kalau kayak gini kita tahu kan kalau teks ini yang diminta oleh pertanyaan ini adalah yang ke arah spesifiknya atau menjuru untuk siapa sih teks ini diperuntukkan gitu. Berarti jawaban untuk nomor 20 adalah C. Tapi kebanyakan biasanya kalau soal kayak gini tuh dia lebih ke general ya. Tapi di garis bawahi lah, kita lihat multiple choicesnya dia lebih, yang diminta itu lebih ke arah yang general atau spesifik. Okay guys, that's all for today. Thank you for listening. Thank you for having your time with me. See you next time.